Om ulun Basuki Langgeng, Basuki Langgeng, Basuki Langgeng, salam rahayu. Nah, langsung saja, saya akan bawa sesajen ya. Karena beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah postingan di YouTube, ada cuplikan dari seorang kiai besar yang diundang di TV nasional. Ketika ditanya sesajen, beliau menjawab bahwasanya sajen ini adalah hadiah atau imbalan yang diberikan oleh kita orang Jawa untuk makhluk jin atau makhluk gaib yang sudah kita sambat, yang sudah kita jalui atau mintai tolong ya. Saya akan bahas sesajen. Sesajen ini bagi leluhur kita adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi adalah simbol pengharapan, simbol doa, simbol penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus simbol rasa syukur kepada semesta, kepada Gusti. Karena di dalam sajen ini tidak hanya sekedar bunga disuguhkan, disajikan di depan kita, terus ditata sedemikian rupa. Tidak. Di dalam sesajen atau nanti ketika ada ritual, sesajen ini pasti nanti akan diujubkan. Ujubkan ini artinya diikrarkan. Mungkin seperti jenang sengkolo. Itu nanti diujubkan bahwasanya jenang sengkolo adalah sebagai wujud doa sengkolo atau musibah atau bencana yang diturunkan itu atau halangan yang ada itu sirna, hilang. Jadi bencana yang datang, yang sudah datang itu hilang. Bencana yang belum datang itu musnah. Jadi tidak bisa datang ke kita. Itu adalah doa, itu adalah harapan. Ya, bukan sebagai sajian kepada makhluk jin dan demit atau danyangan. Itu sangat keliru. Ya. Dalam sajen itu ada bunga. Bunga itu seperti bunga telon atau bunga tiga warna. Ada mawar merah, ada mawar putih, ada kandil. Bisa juga nanti kenongo. Kandil itu orang-orang Jawa kandil, kumandil. Jadi ini artinya tansah kumandil, kesadaran diri. Mawiyarso, semua apa yang kita tindakan itu berdasarkan rasa hati. Kenongo, kenengo. Kenengo itu dalam arti apa yang dicita-citakan itu terkabulkan. Nah, itu. Terus bunga mengeluarkan bau harum. Itu intinya adalah ketika bunga telon atau tiga warna, penyatuan cipta, penyatuan antara ruh, antara jasmani, dan rohani jadi satu, maka terciptalah sebuah pencerahan atau kebijaksanaan yang menimbulkan pencerahan itu tadi yang membawa harum. Harum ini menyebar kemana-mana. Jika dicium banyak orang suka. Layaknya kita jadilah seperti bunga yang memberi keharuman, yang memberi manfaat. Itu. Jadi bukan makanan untuk jin, bukan makanan untuk setan. Itu suatu yang keliru. Apalagi dituduh bahwasanya orang leluhur kita ini nyambat demit, nyambat jin karena kita tidak mau repot, terus dikasihlah itu sebagai imbalan. Itu suatu pemahaman yang keliru. Jadi boleh seperti itu karena memang ada pihak sebagian yang memahami seperti itu. Harusnya jenengan sebagai seseorang yang basicnya seorang Jawa, yang saya lihat banyak mengetahui sejarah ya. Harusnya hal yang benar itu juga disampaikan. Biar apa? Pemahaman yang sesat ini tidak terus berlanjut. Pemahaman yang benar ini harusnya tetap diteruskan. Biar apa? Leluhur kita itu menciptakan itu sejarah-sejarah yang benar, ajaran-ajaran yang benar itu tetap lestari.
bukan ajaran yang menyimpang, yang disimpangkan, yang disalahartikan seseorang. Justru dengan perkataan bahwasanya itu hanya hadiah atau sesembahan, mas jadi pembodohan. Jadi Anda ngenyek kepada leluhur orang Jawa yang bikin itu. Paham nggih? Terus sajen ini ada dua, adalah yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan seperti tumpeng, seperti nanti ada golong, sego golong, tumpeng itu juga banyak. Ada jenang sengkol itu juga bisa dimakan. Jajan pasar, polo pendem, itu mah disajikan, itu cuma dimakan. Dimakan siapa? Dimakan orang yang hadir di situ. Sebagai apa? Wujud rasa syukur. Sebagai apa? Wujud simbolisasi dari pengharapan kita, penghambaan kita. Jadi ini bukan dipersembahkan kepada Tuhan, kepada jin, enggak. Tapi adalah simbol persembahan. Ya, simbol persembahan. Jadi penghambaan kita ini kita simbolkan seperti itu. Semua ada maknanya, bujang ada maknanya, golong ada maknanya apa. Semua ada maknanya. Bukan untuk dikasihkan ke jin. Sama dengan dupa, sama dengan ini. Sajen pun kalau mau dikasihkan ke jin, ke demit, ya tidak perlu yang aneh-aneh. Soto itu juga bisa, bakso juga bisa, gulai juga bisa, rawon juga bisa. Tinggal ke niatnya, bos. Itu yang paling penting. Tetapi niat leluhur kita memberikan sesajen itu yang jelas adalah sebagai simbol sebuah penghambaan kita kepada Tuhan. Seperti itu. Ya. Terus jangan diplesetkan, terus yang diungkit yang salah saja, yang benarnya tidak dipertontonkan. Ya. Jadi itu loh. Yang benar harus imbang. Ini yang benar dan ini yang salah. Pemahaman ini benar, ini yang salah. Itu harus dimunculkan. Tidak terus seperti namanya pembodohan itu. Anda sudah mematikan sejarah, sudah mengolok-olok dan sudah menyesatkan generasi sekarang. Lambat laun kalau seperti ini, hilanglah ajaran kita. Ajaran leluhur kita. Panjenengan hidup di mana? Di tanah Jawa, sujud di tanah Jawa. Harusnya tetap berada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wong ulun Basuki Langgeng.